الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نصلي ونسلم على من أنزل إليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Mudah-mudahan dengan adanya niat tersebut, selama kita berada dalam ruangan masjid ini, maka Allah nilai atau Allah hitung kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena alhamdulillah sangat bersyukur sekali kembali seperti biasa pada subuh kali ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita, kewajiban kita salat berjamaah, salat subuh, lalu dilanjutkan dengan taklim dan pengajian di mana sudah mulai pekan lalu ya, di Sabtu lalu sudah 1 pekan. Ini pertemuan keberapa? Ya, untuk hari Sabtunya yang kedua. Ya, pada intinya kita bisa kembali seperti biasa lagi, lanjut lagi, karena kata Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif itu, orang yang beribadah di bulan Ramadan itu sama atau seperti orang yang sedang melakukan peperangan. Jadi sedang perang gitu. Lalu apabila berhenti pada saat Lebaran, Idul Fitri, maka seolah-olah dia keluar atau meninggalkan medan perang. Dan kayaknya atau kelihatannya kita mengalami itu kan. Kita ada puasa, tadarus, kemudian taklim juga ada, i'tikaf. Lalu pada saat Idul Fitri ada beberapa kegiatan rutinitas kita sementara waktu diistirahatkan. Kita ada yang pulang kampung, ada yang saling berkunjung ke keluar kota dan lain sebagainya. Itu kan seolah-olah terstop kegiatan yang rutin itu. Lalu saat ini atau setelah itu tidak berapa lama lanjut lagi gitu. Nah, kembali lagi. Maka kata Imam Ibn Rajab, persis seperti orang yang meninggalkan medan perang lalu kemudian balik lagi. Bisa datang lagi ke medan perang itu. Maka itu anugerah yang sangat luar biasa.
Nah, alhamdulillah kita rutin sebelum Ramadan, begitu juga bulan Ramadan pada saat Lebaran istirahat. Ada yang pulang kampung tadi, ada yang bahkan ada yang mungkin hanya sebatas berlibur, rekreasi kemana gitu. Hari ini bisa lagi balik. Jadi itu sesuatu yang sangatlah besar sekali anugerah yang Allah berikan. Karena bisa saja ada orang yang begitu dia meninggalkan medan perang itu, dia tidak balik lagi. Lari dari medan perang kan, salah satu daripada dosa besar. Nah, digambarkan kita nih seperti itu. Maka alhamdulillah sangat bersyukur sekali bisa kembali lagi. Ini kayak biasa lagi, ini sudah rutin lagi seperti biasa. Meskipun orangnya ini aja kelihatannya. Sama aja dari yang sebelum-sebelumnya. Artinya kan ya alhamdulillah istiqomah ini bisa kembali lagi. Karena ternyata sebagai renungan kita bersamalah bahwa di dunia ini ketika Allah memberikan siksa kepada seseorang itu tidak mesti dalam bentuk musibah. Dalam arti tidak mesti dalam diberi sakit, diberikan kecelakaan, diberikan kekurangan harta, tidak mesti begitu. Bahkan justru siksaan Allah yang lebih mengkhawatirkan itu atau lebih menyakitkan itu adalah ketika Allah tidak ingin melihat kita menjadi taat lagi. Na'udzubillah. Kalau Allah sudah tidak ingin mendengar kita lagi, tidak ingin melihat kita lagi sholat berjamaah, Allah tidak ingin lagi mendengar kita baca Quran, Allah tidak ingin lagi melihat kita itu menyembah Allah. Caranya apa ya? Dibuat sibuk luar biasa, dibuat sesuatu yang memalingkan dirinya, tidak lagi bisa beribadah. Dan kadang-kadang itu tidak terasa. Oh, sementara sibuk dulu, ini dulu, sampai akhirnya dia meninggal, dia tidak sempat lagi melakukan ketaatan itu. Makanya hari ini kita sangat bersyukur sekali bisa melakukan ketaatan sebagaimana biasanya. Teriring doa, mudah-mudahan ketaatan ini, kebaikan ini sampai akhir hayat kita nanti. Sampai kita meninggal dunia, kita dalam keadaan melakukan amal baik atau amal-amal soleh ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini karena kami baru sampai dari sepulang umrah, sedikit dulu ada ingin kami sampaikan. Ternyata sama aja lah dalam kehidupan ini. Begitu dengan proses ibadah umrah itu, ternyata ada orang-orang yang Allah inginkan dia itu tidak diinginkan Allah melihat Ka'bah. Ada yang begitu. Allah tidak ingin dia masuk ke Raudhah. Bisa dengan cara yang inilah. Cara yang langsung. Biasanya kalau cara yang langsung itu orang tuh langsung sadar. Langsung tersadar. Karena pengalaman kami ada orang masuk Masjidil Haram, semua jamaah itu terharu, bahkan banyak yang menangis karena melihat Ka'bah itu secara langsung. Beliau sendiri itu bingung, kayak orang bingung itu. Ternyata beliau tidak cerita, cuman pada saat itu beliau tidak mengatakan hal langsung. Setelahnya baru beliau cerita, kata beliau pada saat orang-orang masuk, saya juga ikut masuk. Itu saya tidak melihat Ka'bah itu. Saya bingung, orang-orang itu banyak, saya tidak melihat Ka'bahnya. Tapi karena itu langsung kan terasa, langsung beliau beristighfar, salat taubat beliau. Setelah itu langsung melihat keberadaan Ka'bah itu. Itu kan langsung. Nah yang mengkhawatirkan itu yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu maksudnya tidak terasa. Sampai bahkan dari sini tidak Allah perkenankan sampai ke sana. Hartanya ada, sehatnya ada, waktunya ada, cuman tidak ada keinginan untuk berangkat ke sana. Ada satu. Atau yang kedua, sudah disampaikan ke sana
begitu di Madinah baik-baik saja, sampai ke Mekah tiba-tiba kayak sakit-sakitan. Bahkan yang parah itu sampai akhirnya dirawat di rumah sakit. Detik-detik hari kepulangan berangsur-angsur sembuh. Begitu sudah hari hanya pulang, ikut pulang, alhamdulillah bisa ikut pulang. Tapi benar-benar sama sekali tidak ada datang ke Masjidil Haram itu, apalagi melihat Ka'bah. Cuman kan ini tidak terasa tuh mungkin, aduh mungkin saat ini karena sakit makanya nggak bisa ke masjid, tidak bisa ke Masjidil Haram. Akhirnya tidak terasa, padahal bisa jadi itu bagian daripada siksaan yang Allah berikan. Nah kayak gitu kehidupan kita hari ini. Tidak terasa ada terus urusan, ada terus kesibukan, ada saja halangannya, akhirnya tidak bisa berjamaah, tidak bisa tadarus, tidak bisa taklim sampai akhir hayatnya. Nauzubillah. Makanya hari ini anugerah besar sekali, kemudian kita bisa duduk lagi di tempat ini, berhadir lagi, melaksanakan sholat berjamaah, bisa kembali melakukan amalan-amalan soleh ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini bagian daripada Allah ridha terhadap kita, lalu kemudian nanti sampai akhir hayat kita ditetapkan dalam keadaan melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pembahasan kita pada subuh kali ini terkait di surah Al-Isra ayat 26 dan 27, atau kalau bagian poinnya adalah wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ada pembahasan ada dalam ayat, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kita mengenal istilahnya dengan mubazir. Dalam istilah fikihnya tabdzir namanya. Mubazir ini punya satu sifat lagi. Ini satu mubazir, yang satunya dia biasanya berjalan bersamaan, yaitu namanya israf. Jadi ada dua lah, ada mubazir, ada israf. Israf ini dalam surah Al-A'raf itu disebut secara langsung bahasanya wakulu washrabu, makan dan minumlah. Silahkan makan, silahkan minum, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah benar-benar tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan ini. Nah, lalu dia hampir mirip tapi tidak sama antara mubazir dengan israf. Dari sisi hukum sama, hukumnya haram. Terkadang kita inilah tidak sadar padahal telah melakukan hal yang diharamkan. Gitu. Tapi karena dia menjadi kebiasaan atau menjadi sesuatu yang kelihatannya biasa dianggap, lalu sering atau banyak orang-orang kita mengalaminya atau melakukan hal ini. Jadi mubazir itu apa? Mubazir itu sederhananya begini, idha'atul mal, buang-buang harta saja yang sama sekali tidak penting. Nanti ulama lah memasukkan kategori membuang-buang harta kepada sesuatu yang sama sekali tidak penting. Mohon maaf, ini saya sampaikan saja, ya setidaknya jadi renungan buat kita bersama. Ulama kontemporer tapinya, yang masa ke sekarang, orang yang membakar kembang api, membeli kembang api lalu dinyalakan di malam tahun baru kan. Ternyata justru kebanyakan ulama masuk kategorinya itu tabzir dan israf juga. Berarti apa? Dari sisi hukum dianggap haram. Bukan masalah warna-warninya, bukan masalah
kesenangannya, tapi melakukan hal itu kan menyalakan itu sebetulnya tidak ada masalah. Menyia-nyiakan harta gitu, nah bagian daripada menyia-nyiakan harta, meskipun lah ada yang beranggapan begini, tapi uang saya banyak saja, tetap dia bukan masalah banyak tidak banyaknya uang ini, tapi melakukan hal itu, sebagian ulama bahkan tadi kebanyakan ulama menganggap hal itu melakukan hal yang mubazir dia. Karena kalau direnungi saja, malam tahun baru itu mau dinyalakan kembang api atau tidak, tetap aja esoknya tahun baru. Ya kan? Dan kita tunggu malam tahun baru itu atau tidak kita tunggu, tetap aja besoknya tanggal 1. Jadi tidak ada hubungannya sebetulnya dengan kita, justru yang kita lakukan bermasalah dalam bahasa agama. Nah, lalu apalagi pembahasan lainnya dalam bab mubazir ini, termasuk memang hanya hari inilah yang terjadi. Dia kan bahasanya gini, definisi mubazir itu adalah menggunakan sesuatu pada tempat yang tidak dianjurkan atau menggunakannya bukan kepada hal yang seharusnya. Atau dengan bahasa yang lain tadi, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Termasuk ini nah, kita minum. Oke, air ini memang diperuntukkan selain untuk diminum, kan pertama fungsinya untuk minum, tapi dia berfungsi untuk yang lain. Artinya yang lain itu gini, untuk menyiram tanaman, untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Berarti apa? Minuman ini masuk kategori mubazir apabila dia tidak diminum dengan, artinya tuntas untuk diminum, lalu dibuang begitu saja. Tidak mubazir apabila tidak habis diminum, tapi digunakan untuk kemanfaatan yang lain. Misalkan nih, mohon maaf, kita tidak habis minuman ini, lalu kita bawa pulang. Di rumah kita gunakan sesuatu yang bermanfaat, maka dia tidak mubazir. Artinya tidak mesti harus habis sampai diminum. Tidak mesti sampai habis meminumnya. Kalau memang kita juga tidak bisa menghabiskannya. Tapi kalau dia dibiarkan begitu saja, dibuang begitu saja, maka baru masuk kategori mubazir itu. Sama kayak kita hari ini pembahasannya yang saat inilah yang kita alami. Paling banyak orang kita itu kena di masalah makanan. Kapan? Pada saat dia makan prasmanan atau makanan yang memang sesuai dengan keinginannya atau di kemampuannya mengambil makanan itu. Jadi beda dua kasus sebetulnya gini. Porsi kita nih setengah piring aja. Lalu ada orang menyuguhkan kita makanan 1 piring. Kan dari awal kita pasti tidak habis. Karena memang bukan porsi kita itu. Lalu pada saat kita makan tidak habis makanannya, nah sisanya kemudian kita biarkan begitu saja, maka ternyata itu tidak masuk kategori mubazir. Kenapa? Karena mengambil makanan ini bukan kehendak kita. Yang dianggap mubazir itu yang kita sendiri menentukannya. Nah, yang terjadi di mana? Di prasmanan. Di undangan. Coba aja lah, perhatikan hari ini setiap acara resepsi perkawinan kayak itu atau acara-acara yang lainnya, hampir rata-rata di setiap piring-piring sisa makanan yang tamu undangan itu masih banyak yang bersisa. Dan itu semuanya masuk kategori mubazir. Kenapa? Karena mereka mengambil sendiri, kan pilihan sendiri. Bahkan ada yang kalau giliran mereka yang di belakang udah sempat lagi sudah. Habis kalau gerombolan ini lewat, habis makanan itu. Makanya banyak yang mendatangi undangan itu pokoknya jam 11:30 datang sudah. Karena sudah berpikir,
Apabila dari RT 6 yang datang itu habis bakalan. Kan ini sama nih. Nah, gini, bedanya kenapa dia tidak dianggap mubazir? Kita makannya tuh setengah porsi aja biasanya kita. Diambilkan orang satu porsi besar, setengah piring, kita biasanya setengah piring. Kemampuan kita ini setengah piring. Lalu diambilkan orang satu piring, bahkan menggunung. Kalau kita makan paksa diri kita, kan kita sudah kenyang. Lalu kita paksa diri menghabiskan ini karena khawatir kan nanti dianggap mubazir. Maka masuk yang kedua tadi, kategorinya israf. Kalau memang tidak habis biar saja, asal memang bukan pilihan kita. Bisa dipahami lah. Sederhananya kayak gini aja sudah. Besok-besok nih kita yang sudah ngaji bahasanya, yang ikut majelis taklim pengajian, kalau mengambil makanan itu secukupnya untuk diri kita dulu. Meskipun terkadang kan keadaannya tuh mengharuskan kita ngambil lebih banyak dulu. Karena kita tuh, ini antrinya panjang. Lalu kita ambil sedikit, nanti kita bilang kalau mau nambah, baru ambil lagi. Kan memang harusnya gitu. Lalu kita berpikir, melihat orang di belakang banyak. Habis itu belum tentu ada lagi nih habis ini. Lalu diambil banyak-banyak. Nah gitu nah. Nah makanya itu jadi pertimbangan yang benar-benar harus dipikirkan saat itu. Dan ini bagian daripada bicara tentang menghindari dosa atau tidak. Pokoknya bila giliran beliau maju, habis sudah itu. Ada yang begitu. Karena sebetulnya gini, dia ngambil banyak itu kenapa? Nafsu yang diturutinya tuh nafsu aja. Nafsu aja sebetulnya kan. Perasaan kayaknya ambil. Saking satu piring itu penuh, kalau ada kucing di sebelahnya enggak kelihatan lagi. Saking tingginya gunungan itu. Jadi pokoknya dia intinya dua ini, ada mubazir nanti kenanya, ada israf, dan dua-duanya dikategorikan haram. Jadi sederhana saja bahwa khususnya makanan atau jenis-jenis makanan yang kita mampu untuk mengendalikannya, dalam arti memang kehendak kita mengambil seberapa tuh. Nah beda kalau kayak kita di sinilah. Kita di sini kadang kan begitu sarapannya mie-nya kan banyak betul porsinya. Lalu tidak habis, maka tidak masalah. Kenapa? Karena sesungguhnya itu bukan kehendak kita, tapi bebuhan yang mengauti di belakang itu, yang ngambil makan itu. Dan mereka punya niat sangat baik. Baiknya itu apa? Agar terpenuhi orang-orang yang ingin menambah dan lain sebagainya. Jadi tidak disalahkan pula orang-orang yang mengambilkan itu. Tapi itu pun lah coba. Dalam bahasa ulama, jika kita bisa menjaga agar tidak terbuang sia-sia, maka itu lebih baik. Jadi ini rasa-rasanya berkesesuaian dengan cara berpikir manusia yang baik. Artinya kan tuntunannya ini sesuai akal saja, masuk akal bahasanya, dan seperti itu tuntunan agamanya. Jadi sekali lagi saya rasa pembahasan ini sederhana mengenai mubazir ini. Pertama tadi pilihannya Bapak Ibu, mohon maaf, minuman yang dibagikan kepada Bapak Ibu itu kalau memang tidak bisa menghabiskannya, bawa saja pulang. Bawa saja pulang ke rumah, manfaatkan di rumah untuk hal yang lain. Tuh, karena memang sebetulnya itu pilihan kita dalam arti ketika kita menusuk pakai sedotan itu kan itu kita memilih untuk sudah mengkonsumsinya. Kalau memang saya palingan satu teguk saja, ya berarti nahan diri aja, nggak usah diminum dulu itu. Karena
paling banyak terjadi kan itu yang kalau di masjid, di majelis-majelis taklim. Bahkan saya pernah mendengar langsung katanya, mohon maaf, pemulung yang mengambil itu pun pada saat botol-botolnya ini kan dikumpulkan, lalu beliau ambil, beliau pun mengeluh karena ada sisa-sisanya begini. Kata beliau, saya harus membuang dulu air-airnya ini. Coba, itu pun ternyata bermasalah bagi pemulung sendiri. Kalau dia sudah tidak ada isinya, langsung aja kan dimasukkan, langsung diambil. Coba dari sisi itu saja kelihatannya ada yang kurang pas gitu nah. Maksudnya jadi sekali lagi, dan satu gelas ini kalau yang air mineral gelas itulah, itu rasanya tidak kebanyakan. Bahkan kan anjuran seseorang kita ini dalam sehari kan minum sekian liter. Jadi kalau minum segitu aja insya Allah tidak kebanyakan. Habiskan saja, bisa kita menghabiskannya. Yang penting pas habis pengajian, habis juga itunya, jangan habis duluan itunya. Pengajiannya masih lama sudah habis duluan. Berarti haus aja Bang kalau itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi khususnya masalah mengambil makanan yang memang kita menentukannya. Jadi saya ingin mengajak, ayolah bahwa kita lebih paham sejauh apa keinginan kita makan atau kekuatan kita makan itu. Maka nanti di undangan ambil secukupnya saja. Ambil secukupnya saja. Kalau mengambil beberapa jenis tidak ada masalah, karena kan orang di prasmanan itu kan banyak juga menunya tuh. Sedikit aja kita ngambil satu menu itu, kalau dikumpulkan banyak juga akhirnya. Karena kan dia jenisnya banyak. Jadi diukurlah diri kita masing-masing. Lebih-lebih mohon maaf kita yang sudah sering hadir di majelis taklim, sering duduk di majelis ilmu, sudah banyak melakukan ketaatan kebaikan, artinya lebih bisa mengontrol diri. Kadang-kadang orang tuh begitu sampai di depan jenis-jenis makanan yang banyak ini kayak kesurupan beliau. Habis semuanya diambilinya. Nanti babnya beda lagi lah. Kalau yang bungkus-bungkus itu kan dulu kita bahas tentang namanya babnya itu Allahumma sholli ala gosop. Babnya bab gosop nanti. Jadi intinya hal-hal yang begitu ada ketentuannya, ada aturannya, tidak sekehendak hati aja. Kami ini baru pengalaman pas umrah kan, orang umrah itu di hotel kan makannya prasmanan juga kan, ngambil, dan itu sering bermasalah karena yang di depan ini yang ngambilnya kelebihan, habis makanan orang. Pokoknya kalau kita ke undangan sudah jam 3 setengah 4, sisa-sisanya aja lagi itu. Syukur kalau masih ada. Padahal yang bikin acara itu sudah memperhitungkan undangan sekian, dilebihkan sekian, masih aja kurang. Berarti ada yang bermasalah waktu datang tadi itu. Di luar dari porsinya itu. Nah, artinya gini, kalau selama dia makan di situ kan masih anggaplah dia habis sampai tidak ada yang terbuang. Yang jadi masalah berikutnya tadi adalah ngambil terlalu banyak ternyata tidak juga dimakan. Coba aja perhatikan di piring-piring, di kursi-kursi, setelah orang tamu undangan makan itu, coba banyak sekali sisa makanan itu. Baiklah, yang penting setidaknya diri kita jangan sampai masuk kategori yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah lindungi, Allah jaga kita semua. Jadi ada istilah israf, ada istilah mubazir atau tabdzir, yang mana bahkan mubazir ini tadi disebut dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang terbiasa mubazir ini
mereka itu sesungguhnya bersaudara dengan syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Makanya naudzubillah ketika kita dikategorikan sebagai orang yang mubazir itu, ya tinggal rasa-rasanya bisalah kita mengontrol, menahan diri dari hal-hal yang mubazir ataupun israf secara berlebih-lebihan itu. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Bahkan inilah di kitab I'anatul Talibin tuh gini, masuk kategori idha'atul mal, menyia-nyiakan harta dengan sengaja itu. Coba ulama tuh saking menjaga dirinya. Ada orang punya tanaman, mungkin dulu beli ada kan pernah bunga yang mahal dibelinya, baru dia beli, ternyata beberapa saat setelah itu musim kembang itu sudah berhenti, tidak lagi populer bunga itu, dibiarkannya akhirnya tidak disiram, tidak diperhatikan lagi, bahkan sampai nanti akhirnya bisa jadi layu mati. Ternyata itu kata ulama masuk kategori idha'atul mal, menyia-nyiakan harta juga. Masuk kategori apa? Masuk kategori yang dilarang menjalani. Coba bagaimana ulama itu hal yang kelihatannya sama sekali tidak bermasalah di kita, tapi ternyata oleh ulama pun itu dihindari. Makanya sekali lagi kajian kita subuh kali ini ingin mengingatkan ke kita semua benar-benar tidak menyia-nyiakan harta yang ada pada kita hari ini terbuang sia-sia begitu saja, yang tidak manfaat dan lain sebagainya. Ya termasuk tadi kita sampaikan, meskipun tidak semua ulama lah, sebagian lain hanya menganggap kategorinya makruh, yaitu menggunakan apa? Membelanjakan harta, mengeluarkan harta kita untuk sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat. Ya diantara contohnya hari ini membelikan kembang api, dibelikan kembang api lalu dinyalakan di malam tahun baru itu dianggap sebagai idha'atul mal, menyia-nyiakan harta begitu saja, buang-buang harta begitu saja tanpa dianggap ada manfaat yang benar-benar berfaedah begitu. Baik, mungkin itu sebagai pengantarnya. Silahkan kepada jamaah, bapak atau ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita tadi, atau mungkin beberapa hal lainnya di luar dari tema materi yang disampaikan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah melakukan perjalanan tur atau jarah-jarah itu juga termasuk dalam perbuatan mubazir? Satu. Yang kedua, mungkin agak melenceng. Kalau kita menerima undangan tertulis si fulan dan istri, terus kita membawa anak, apakah itu juga termasuk dalam perbuatan yang kurang? Iya, masuk di gosip babnya ya. Ya, itu saja mungkin Pak Ustadz yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa ayat Al-Quran, sebagaimana saya pernah baca bukunya Aid Al-Qarni dalam kitab La Tahzan, nama kitabnya. Beliau mengutip ayat-ayat Al-Quran yang mana ayat-ayat Quran ini memerintahkan orang untuk berjalan di muka bumi ini, berkunjung ke banyak tempat bahasanya itu, atau rihlah bahasanya, bagian daripada tadabbur ataupun merenungi ataupun menambah keyakinan diri betapa Allah itu maha kuasa, maha besar dan maha segala-galanya. Kesimpulannya dari hal itu, pertama, rekreasi berkunjung ke banyak tempat itu adalah sesuatu yang pertama hukum dasarnya adalah mubah, boleh. Bahkan dengan niatan untuk melihat benar-benar betapa kuasanya Allah menjadikan sesuatu yang indah,
betapa kuasanya Allah menjadikan sesuatu yang selama ini belum pernah kita lihat, hari itu kita lihat, maka bisa saja masuk kategori sampai mustahab, dianjurkan. Berarti hukum dasarnya boleh, bahkan bisa jadi masuk kategori sunnah, dianjurkan untuk berjalan itu. Nah, hal ini ternyata secara teknis setidaknya berbanding lurus dengan kemampuan orang tersebut, baik dari tenaganya, baik dari waktunya, ataupun harta. Nah, kalau kemudian kita alhamdulillah uangnya ada, fisiknya kuat saja, ataupun kemudian waktu luangnya juga ada, lalu kita berjalan kemana misalkan, atau bahasanya tadi rekreasi, berkunjung ke satu tempat, silahkan. Dan niatkan ketika sampai di sana ingin melihat sesuatu yang selama ini belum pernah kita lihat. Tujuannya betapa kuasanya Allah menjadikan hal itu. Justru akan mendatangkan pahala. Meskipun ginilah, ada hadis riwayat Imam Muslim, la tusyaddur rihal, tidak begitu dianjurkan, tidak begitu dianjurkan melakukan perjalanan jarak jauh kecuali ke 3 tempat saja. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina berarti dianjurkan ke sana. Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Selain itu tidak dianjurkan, tapi boleh kalau mau, gitu. Kalau mau silahkan, dengan syarat tadi memang ada kemampuannya, memang waktunya luang, artinya tidak ditinggalkan kewajiban-kewajiban yang ada dan lain sebagainya, silahkan, dan tidak masuk kategori mubazir. Artinya gini, alhamdulillah, makanya batasan dianggap sudah mubazir atau tidak itu tidak ada dibatasi secara khusus, tergantung harta yang dimiliki seseorang kan. Dia punya harta MM-an, bahkan triliunan, 271. Itu yang dulu, yang terbaru berapa? 300. Pokoknya banyak miliar, triliunnya, Anda tahu. Lalu dia berjalan berkeliling di seluruh dunia, kan cukup aja tuh beli tiket ini, beli tiket ini. Itu untuk orang-orang yang memiliki harta seperti itu tidak dikategorikan mubazir. Ya bagi kita yang jangankan berapa tadi itu, ratusan juta saja bagi kita itu sudah sangat berat sekali. Jangankan ratusan, puluhan juta saja, itu pun terasa sangat berat sekali. Lalu kita paksakan, nah ini yang bermasalah. Bahkan bisa jadi idha'atul mal kategorinya, menyia-nyiakan harta yang sama sekali tidak penting sifatnya. Masih banyak hal-hal yang penting lainnya. Jadi sekali lagi kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang yang rekreasi, berjalan dan lain sebagainya selama dengan syarat dan ketentuan yang ada, dia tidak masuk kategori mubazir. Itu tidak menyia-nyiakan harta saja, meskipun sifatnya hanya untuk jalan-jalan ibaratnya kan. Bukan, tidak ada benda yang terbeli, tidak ada yang bisa disimpan lebih lama, nggak ada masalah. Tetap aja tidak masuk kategori mubazir. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu pembahasan kita mengenai namanya ghasab. Ghasab ini mirip dengan mencuri atau menguasai harta orang lain, mengambil harta orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan dia mirip dengan mencuri. Lalu tadi ditanyakan, ketika kita diundang, di undangan itu ditulis nama kita dan istri. Begitu kita berangkat ternyata bukan istri saja yang kita bawa. Ya kan? Tapi paketan istri ini, siapa paketannya? Ya anak. Dan anaknya cucu ya juga. Itu paketannya ke bawah soalnya. Ada ikatannya di situ. Anaknya tidak tanggung-tanggung, 21. Di bawah semuanya. Di bawah semuanya. Nah, kata ulama, pembahasan tentang ghasab ini akan dikembalikan ke hukum uruf. Uruf itu kebiasaan daerah tersebut.
Kalau daerah itu maklum yang ditulis itu istri tapi maksudnya adalah istri dan anak-anak, maka jelas tidak ada masalah. Dulu ini benar-benar pengalaman saya pribadi, guru-guru kami waktu di Banjar, waktu di pondok itu diundang, beliau datang sendiri. Padahal beliau ada istri, ada anak. Tuan rumah langsung bertanya, mana istri tidak dibawa? Mana anak tidak diajak? Jawaban beliau apa? Karena saya khawatir, kata beliau, undangan ini hanya untuk saya. Berarti apa? Mereka benar-benar menjaga itu. Di kita jelas-jelas tidak diundang tetap dibawa. Nah, ini parahnya begitu. Bahkan kita kadang-kadang mewakili menggantikan tuan rumah yang tidak mengundang. Kita mau berangkat ke undangan, lalu ada teman nanya, mau kemana? Ke undangan, kita bilang. Di mana undangannya? Diceritakan. Waduh, kata teman saya nggak diundang. Nggak apa-apa, nanti saya yang undang. Padahal kita loh bukan tuan rumah. Nah, kawan yang dibilangi begitu cepat aja juga ikut langsung. Nah, jadi sekali lagi kalau dia hukum akan gini, ada kaidah al-adah muhakkamah. Kebiasaan satu daerah itu akan jadi hukum dalam Islam nantinya. Artinya kalau di kita sudah dibilang begini, nanti malam misalkan yang tanpa tertulis lah, nanti malam kami undang ke rumah, kami acara selamatan. Nah, hanya ucapan itu, tapi daerah itu sudah paham undangan ini berlaku untuk semua orang yang ada di rumah kita, maka datang saja tidak ada masalah. Meskipun satu rumah datang, sementara satu rumah ini ada 3 kakak di situ, ya nggak apa-apa, karena itu jadi uruf, kecuali urufnya artinya kita lebih paham daerah kita itu. Kita lebih mengerti. Nah, kalau dulu saya di Kalimantan Tengah tuh mungkin itu ajaran dari guru-guru yang ada di sana lah. Setiap mengundang tuh pasti bilang begini, nanti malam acara selamatan di rumah kami, di sini diundang semua orang gitu. Ya bahasanya seberataan. Jadi itu aman sudah kalau begitu. Tapi sekali lagi tidak mesti harus yang terucap. Maka patokannya adalah di tempat itu, jadi kebiasaannya apa? Kalau memang kebiasaannya ditulis hanya nama suaminya, tapi maksudnya juga bawa aja anak, bawa saja istri, maka tidak ada masalah itu. Khususnya paketan itu tadi, paketan suami istri dan anak itu tadi, maka dia tidak masuk kategori gosok. Tapi ternyata di sisi lain orang-orang yang diundang ini perlu juga harus menjaga, memperhatikan dengan seksama undangan ini, tidak asal angkut saja terus, tidak asal bawa saja. Ya jujur saya pribadi mencoba menjaga itu. Saya diundang kadang ada mengisi manasik di hotel. Ustaz nanti ngisi manasik, nanti sekalian di situ makan siang kita di sana. Karena sampai menjelang zuhur selesai, nanti sekalian makan siang sholat zuhur. Saya selalu sampaikan, mohon izin kemungkinan saya nanti bawa anak, bawa istri. Oh iya, enggak apa-apa Ustaz, bawa aja. Ada juga yang mungkin saya nanti bawa istri, bawa anak, diam, enggak ada dijawab. Berarti enggak boleh ini. Nah, tidak mungkin tetap dibawa. Meskipun hampir semuanya ketika saya bertanya begitu, mungkin tidak enak juga kan. Oh ya Ustaz, bawa aja, meskipun tidak ikhlas mungkin tidak masalah. Tapi kan yang dalam syariat itu kan yang zahir, yang nampak begitu. Dalam hati yang undang lebih 1 porsi sudah jelas ini anu. Nah, jadi kembali satu sisi si orang yang diundang itu benar-benar harus menjaga, artinya ini bicara tentang sama hukum haram itu tadi, atau memakan sesuatu yang tidak hak kita. Apalagi memang sengaja nyari orang undangan yang jelas-jelas kita tidak diundang, nyari bila Sabtu, Ahad keliling tuh gedung-gedung tuh dicari. Baju batik duluan sudah, nanti masuk. Kan banyak juga yang pasti tidak kenal juga. Gitu. Nah, ini jelas sekali kegosopannya itu jelas. Gitu. Baik, mungkin itu Allah taala a'la wa a'lam bishawab.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa pada intinya kajian kita atau ta'lim kita atau setiap kebaikan yang kita lakukan berharap mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang-orang yang benar-benar menjaga dari hal-hal yang dimakruhkan, hal yang tidak disenangi, lebih-lebih dari hal yang diharamkan oleh Allah, oleh agama kita ini. Dan mudah-mudahan semua itu mengantarkan kita benar-benar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca doa selepas daripada salat sunnah isyraq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.